Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan bahas untuk Zilliqa. Ini di request oleh Acian. Satu lagi kita akan bahas dari Bang Kelvin, minta dibahas BNB. Kita akan bahas dulu mungkin dari Zilliqa ya. Karena kebetulan yang request Zilliqa juga lumayan banyak. Jadi kita coba untuk bahas Zilliqa terlebih dahulu deh. Teman-teman, hari ini Zilliqa diperdagangkan di kisaran level 394 rupiah. Marketnya mengalami koreksi dalam kurang dari 24 jam terakhir. Kalau kita lihat peningkatan volume perdagangan pada Zilliqa juga mengalami tren positif. Ya, dan ya Zilliqa saat ini maksimum supply-nya ada di 21 miliar token dengan supply yang beredar sekitar 17,37 miliar ZIL. Jadi kalau kita perhatikan memang pergerakan dari Zilliqa ini lumayan volatile dan belum terlalu nanjak kalau kita perhatikan dari analisa teknikal. So far dia masih ketahan di kisaran area 0,025. Ada beberapa narasi yang memang belakangan cukup negatif untuk Zilliqa. Ini berita aku ambil 2 minggu lalu, 14 hari lalu, teman-teman. Secara teknikal, maksudnya secara teknis ya, pergerakan ataupun kondisi dari jaringan Zilliqa itu sempat mengalami masalah, teman-teman. Ada drop dari data on-chain transaction-nya, itu sempat pause, sempat berhenti sebentar, teman-teman. Disebabkan karena ada critical situation yang menyebabkan ya jaringan dari transaksi Zilliqa justru malah terhambat. Ada isu teknis ya dan temporary pause, teman-teman. Memang ini beritanya kemarin sempat negatif untuk Zilliqa, dan Zilliqa sendiri sudah mengakui memberikan klarifikasinya pada tanggal 18 Desember 2023 kemarin terkait dengan masalah pada network Zilliqa tersebut, dan ini tentunya bukan merupakan sebuah berita yang bagus. Saat ini Zilliqa sedang berpartner sama Google Cloud guna untuk memberikan ya developing yang lebih baik terhadap Zilliqa. Kemudian mereka juga ada beberapa kerjasama dengan developer game Web3 yang tentunya diharapkan bisa meningkatkan kembali lagi kegunaan dan juga use case dari Zilliqa. Jadi beberapa narasi negatif tersebut menurut saya bukan hal yang baru di dunia kripto dan juga blockchain, teman-teman. Beberapa project itu memang pernah mengalami hal yang serupa ya, sama seperti yang dialami pada Zilliqa. Jadi itu berita yang kemarin, dan 1 Januari mereka ada announce juga saat ini untuk mereview saja seperti apa kerjasama yang mereka lakukan. Saat ini mereka lagi membangun strategi alliance bersama dengan Google Cloud, salah satu perusahaan Web3, produk dari Google ya, yang sangat mendukung sama yang namanya desentralisasi. Kemudian juga ada project partner sama GMAX Group. Ini adalah sebuah company sustainable innovative solution untuk new era global financial market. Kemudian juga ada ChainUp Official. Ini adalah DEX dan juga centralized exchange. Custody, teman-teman, perusahaan custody. Terus juga mereka ada peningkatan juga untuk Ethereum virtual machine compatibility yang akan di-launch di Zilliqa 2.0, dan juga proyek-proyek yang lain. Ada MetaMind juga, ini salah satu proyek yang katanya sih menggantikan yang kemarin ya, proyek daripada Metaverse daripada Zilliqa, teman-teman. Jadi itu beberapa proyek yang mereka sekarang sedang coba untuk garap. Dan untuk transaksi dari Zilliqa overall di 2023 kemarin ditutup dengan tren yang sangat tinggi. Di bulan Desember memang sempat terjadi pause, tapi ya peningkatan yang terjadi itu masih terjadi, cuman nggak setinggi yang terjadi pada kisaran bulan Mei, Juni dan Mei. Itu baru peningkatan signifikan banget terhadap transaksi yang terjadi pada Zilliqa. Itu proyeknya masih so far masih growth, teman-teman. Ada beberapa error dan juga beberapa kerjasama. Semoga aja bisa mendongkrak kembali harga positif untuk Zilliqa ke depannya ya. Untuk pasar sendiri, Zilliqa udah listing di hampir semua exchange, ada di Binance, KuCoin, OKX, kemudian Get.io, Bybit, Bitget, dan kawan-kawan. Itu so far menurut saya sentimennya ya kemarin sempat negatif, tapi sekarang sih belum ada lagi sentimen terbaru untuk Zilliqa. Secara teknikal, pergerakan Zilliqa ini sudah sempat drop ya, mantul di kisaran level 0,015, dan sekarang pergerakannya ada di kisaran 0,025, which is ini pergerakan yang menurut saya
terbilang baik untuk fase pre-bull market, tapi belum selesai. Belum terjadi peningkatan volume yang masuk secara signifikan pada pergerakan dari Zilliqa. Dari smart money pun juga cenderung sangat-sangat tipis ya, belum banyak akumulasi yang dilakukan. Mungkin ya, smart money masih berfokus sama BTC dominance yang di perdagangan kemarin itu Bitcoin mengalami tren kenaikan sampai 45.000 dan ditunjang sama BTC dominance yang juga mengalami tren penguatan. Jadi anggapannya untuk sekarang Bitcoin masih menjadi prioritas dan altcoin belum mendapatkan momentumnya. Tapi kita masih punya harapan untuk Zilliqa. Hopefully kedepannya masih bisa dalam tren penguatan. Untuk target resistance yang dekat itu ada di kisaran 0,028 dengan area support di kisaran 0,024. Dan menurut saya untuk sekarang posisinya lagi nanggung banget teman-teman. Kemarin sempat ada indikasi positif ya, satu doji ditopang dengan satu candle hijau yang berarti ini adalah tren yang positif. Semoga aja memang dikonfirmasi sama tren peningkatan berikutnya untuk Zilliqa, semoga bisa target tercapai di kisaran 0,028. Jadi Zilliqa masih menyimpan potensi untuk kenaikan jangka panjang. Ingat, Zilliqa ini tipikal project yang kalau sekali ngepump itu sekaligus tinggi. Jadi kalau teman-teman mungkin yang mau memanfaatkan momentum ya salah satunya adalah dengan hold teman-teman. Karena kalau teman-teman trading belum tentu keberuntungan datang ke kalian. Bisa jadi teman-teman ya baru lihat market Zilliqa udah naik 40%, 50%. Dan kalau kita lihat dari riwayat-riwayat sebelumnya, memang pergerakan Zilliqa ini ngepump ketika mereka sudah menyelesaikan fase sideways yang cukup panjang. Ya, fase sideways itu biasanya ditandai dengan ketidakmunculan smart money pada indikator. Teman-teman, itu adalah sinyal-sinyal smart money biasanya melakukan akumulasi pada Zilliqa. Jadi nggak terdeteksi sama sekali. Tiba-tiba udah naik aja kalau ada sentimen positif. Jadi ya itu, kalau teman-teman masih ada Zilliqa, overall projectnya masih jalan, ada sedikit error secara teknis, itu wajar. Dan semoga dari Zilliqa sendiri bisa upgrade dan juga improve terus untuk kualitas yang mereka miliki. Itu sih paling beberapa narasi-narasi yang ada di Zilliqa di blog.zilliqa.com. Teman-teman juga bisa dapat update-update informasi terbaru dari project Zilliqa dari developernya langsung, teman-teman. Jadi kevalidan informasinya tentunya akan bisa dipertanggungjawabkan. Itu paling buat Zilliqa. Now kita akan bahas untuk BNB ya. Hari ini BNB diperdagangkan di kisaran 4.800.000 rupiah. Market BNB turun sekitar 0,3% dalam 24 jam terakhir. BNB ini bisa dibilang merupakan proyek yang kemarin sempat naik setelah FUD yang muncul karena Changpeng Zhao dan juga Binance itu kena kasus ya teman-teman, sampai menyebabkan Changpeng Zhao harus mundur dari CEO Binance. Dan ya banyak orang yang shock dan menyebabkan harga BNB waktu itu turun dan sampai sekarang susah naik. Beberapa momentum itu datang pada BNB, salah satunya adalah Launchpool dan juga Launchpad yang sukses memberikan dampak terhadap kenaikan dari harga BNB di bulan ini, teman-teman. Padahal sebelumnya kelihatan BNB sangat-sangat tidak bergairah. Tapi belakangan memang karena ada narasi tersebut, BNB bisa mengalami recover, mengalami tren kenaikan, teman-teman. Ini ekosistem BNB sangat-sangat besar. Sekarang mereka lagi fokus membangun beberapa project ya. Kemarin ada peningkatan nih dari segi transaksi yang ada di BNB Smart Chain. Beberapa project yang mensupport project BNB itu adalah untuk di apps sama gaming. Gaming bisa dibilang menjadi narasi yang masih akan sangat-sangat positif. Apalagi setelah Greenfield yang mereka lakukan, upgrade ya Greenfield ya teman-teman, meningkatkan juga untuk ya data desentralisasi, project bersifat data teman-teman. Dari BNB tentunya bisa mensupport untuk beberapa di apps atau decentralized app, games dan juga gambling. Ini project-project yang berhubungan sama perjudian. Teman-teman, itu running memang beberapa di BNB. Dan project-project yang masih bagus ini bakalan berpeluang untuk menjadi potensi untuk mendukung yang namanya peningkatan transaksi yang terjadi pada jaringan BNB. Dari DeFi itu ada PancakeSwap, kemudian juga dari games ada Axie Infinity, Alien Worlds, terus juga dari NFT itu ada dari OpenSea dan juga Ripple yang memang sudah kompatibel sama BNB Chain ya. Dari gambling entertainment ya ada project-project yang juga mensupport teman-teman. Ya itu sih dari BNB. Kemudian BNB introduce
Ace. Nah, ini project kemarin ya yang sukses dalam launch pool-nya yang memang membuka kesempatan untuk harga BNB mengalami penguatan. Karena kalau kita mau ikut launch pool atau launchpad, kita wajib hold kita punya BNB. Kita wajib hold BNB yang kita punya karena itu mendukung apakah kita bisa support atau ikut ambil ambil andil dalam yang namanya kegiatan launchpad, yang mana kita berpeluang untuk membeli token-token yang mereka rilis teman-teman di awal. Jadi itu khusus banget privilege untuk investor BNB. Makanya kemarin pergerakan BNB cenderung mengalami penguatan. Menurut saya sih itu BNB masih positif untuk saat ini. Mungkin ya kalau teman-teman perhatikan kok belakangan harganya cenderung stabil ya, stagnan, nggak kemana-mana. Ya memang BNB ini bisa dibilang sudah mengalami tren kenaikan, dan kenaikan yang terjadi kemarin itu sudah menyentuh area level resistance di kisaran 336 dolar teman-teman. Dan pergerakan yang kita temukan hari ini BNB didukung dengan volume perdagangan yang baik. Smart money juga cenderung positif untuk saat ini. Jadi ketika dia mentok berada di resistance, berarti akan ada fase koreksi yang bisa terjadi pada Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Secara teknikal kita melihat BNB bergerak dalam pola descending triangle. Descending triangle pattern. Ini adalah pola yang seringkali identik dengan fase bear atau penurunan, tapi nggak selalu, tergantung sebenarnya dia breakout-nya ke arah mana. Jadi kalau teman-teman perhatikan untuk posisi saat ini, ya kita harus mewaspadai pola atau pattern ini yang muncul. Mungkin bisa menjadi salah satu indikasi BNB akan koreksi. Level support yang teman-teman harus pantau yaitu di kisaran 307. Area tersebut mungkin 307 sampai 305 itu bisa menjadi area level support untuk BNB. Let's say kalau dia breakdown, ya udah target Bitcoin adalah fase penurunan dengan beberapa level yang teman-teman harus antisipasi. Salah satunya adalah di sini kisaran 273 bisa menjadi level support kuat untuk BNB ya teman-teman. Dan bila mana tren BNB ini juga mengalami tren kenaikan, teman-teman bisa perhatikan juga kalau dia breakout area resistance di kisaran 316. Dan setelah itu dia harus menghadapi level resistance kuat di kisaran 333 atau 334. Level ini menurut saya menjadi salah satu strong resistance yang harus ditembus oleh BNB. Let's say kalau dia ingin memberikan sinyal bahwa BNB sudah siap untuk bullish kembali. Untuk sekarang itu sih dari BNB. Narasi yang teman-teman harus perhatikan yaitu adalah launchpad sama launch pool. Jadi kalau teman-teman hold BNB, make sure pakai exchange Binance dan lihat announcement terbaru yang mereka bangun. Mereka ada listing koin atau enggak? Kalau ada, itu adalah sentimen positif untuk teman-teman mulai cicil BNB kalian. Karena biasanya ketika ada sentimen launch pool, launchpad, ada token yang akan listing, itu biasanya harga BNB juga akan cenderung naik. Ya, itu sih project dari BNB. Oh ya, terkait dengan kasus si Changpeng Zhao, itu akan ada sidang. Sidang vonisnya akan diadakan di bulan Februari 2024. Sekarang kan baru di awal Januari ya, jadi masih di hold sampai bulan depan. Kita akan lihat gimana kelanjutannya, apakah memberikan impact atau tidak terhadap Binance. Mungkin saja akan memberikan impact. Jadi gitu aja, semoga video kali ini bisa bermanfaat buat kalian. Teman-teman, kita punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update news terbaru di pasar kripto. Jadi kalau teman-teman ada yang punya Telegram, teman-teman mau join, monggo teman-teman cek linknya di kolom deskripsi buat yang mau join. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.